Kemudian tidak hanya sebatas kita mengetahui ternyata ini adalah sebuah kewajiban. Kita tahu semuanya bahwasanya Ramadan ini adalah salah satu di antara rukun Islam. Kita ketahui adalah rukun Islam 5. Salah satu adalah qiyam Ramadan atau kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Ini salah satu rukun Islam yang wajib kita realisasikan sebagai seorang muslim dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika datang bulan suci Ramadan, kita tidak hanya mempersiapkan diri secara fisik, tidak hanya mempersiapkan secara materi apa yang ingin besok kita hidangkan untuk sahur, apa yang kita ingin hidangkan ketika berbuka dan macam-macam. Tetapi yang menjadi pertanyaan dasar adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, kenikmatan kesehatan, keimanan dan ketakwaan, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk tetap bisa thalabul ilmi. Kemudian yang kedua, salat dan salam kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan setiap orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Teras Dakwah yang saya hormati, yang semoga dirahmati dan diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Tema kita insyaallah saat ini adalah bagaimana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insyaallah Ramadan yang tentunya kita nantikan semuanya, ya. Setiap muslim, setiap mukmin, setiap orang yang mengaku beriman amantu billahi, pasti dia akan merasakan ingin sekali bertemu dengan ibadah yang hanya kita rasakan setahun sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu besar ini dalam bulan suci Ramadan. Ada begitu banyak fadilah, ada begitu banyak keutamaan yang Allah sudah janjikan kepada kita semuanya. Nah, teman-teman Teras Dakwah rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sudah biasa kita dengar, bahkan mungkin sebagian besar di kita semuanya sudah menghafalkannya. Ya, ayat Al-Baqarah atau surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semuanya as-shiyam atau berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini adalah suatu ibadah yang telah diwajibkan bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, takwa, agar kita menjadi pribadi, agar kita menjadi sesosok muttaqin, orang-orang yang benar-benar bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kenapa kita disyariatkan untuk shiyam, terutama di bulan suci Ramadan yang insyaallah kita akan menemuinya ini. Kemudian tidak hanya sebatas kita mengetahui ternyata ini adalah sebuah kewajiban. Ya, kita tahu semuanya bahwasanya Ramadan ini adalah salah satu di antara rukun Islam. Ya, kita ketahui adalah rukun Islam 5. Salah satu adalah Siyam Ramadan atau kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Ini salah satu rukun Islam yang wajib kita realisasikan sebagai
sebagai seorang muslim dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika datang bulan suci Ramadan, kita tidak hanya mempersiapkan diri secara fisik, tidak hanya mempersiapkan secara materi apa yang ingin besok kita hidangkan untuk sahur, apa yang kita ingin hidangkan ketika berbuka dan macam-macam. Tetapi yang menjadi pertanyaan dasar adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Persiapan rohani, persiapan secara mental, kita harus bersihkan hati kita harus persiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang benar-benar banyak berkah, benar-benar banyak pahala, dan Allah SWT memberikan begitu banyak fadilah dan keutamaan kepada kita semuanya pada bulan suci Ramadan ini. Dan perlu juga kita ingat bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga sekali bagi kita semuanya. Kita tidak tahu akan berapa kali Ramadan lagi kita akan temui lagi. Kita tidak tahu apakah bisa kita maksimalkan Ramadan kita tahun ini dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada kita semuanya, waliyadzubillah. Kita berharap kita bisa meraih begitu banyak fadilah dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, baik itu dalam Al-Qur'an maupun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunah-sunah beliau. Nah, ini yang paling penting ya. Kita menyambut bulan suci Ramadan dengan keyakinan bahwasanya dalam bulan Ramadan itu banyak sekali fadilah dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk kita semuanya. Teman-teman rahimakumullah, sahabat Teras Dakwah yang saya hormati. Kemudian sedikit berbicara tentang doa ya. Jadi berkaitan dengan doa ini kan salah satu senjata umat mukmin atau orang yang Islam adalah senjatanya itu berdoa. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab beliau menukil salah satu perkataan ulama yang bernama Mu'alla bin Fadl. Mu'alla bin Fadl ini mengatakan orang-orang ulama dahulu, generasi soleh dahulu itu mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan agar bisa menemui bulan Ramadan. Bayangkan mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka semangat sekali untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, karena mereka semuanya tahu ada begitu banyak keistimewaan dalam bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam. Di dalamnya kita bisa memperbanyak baca Al-Quran, tilawatul Quran. Di dalamnya kita bisa memperbanyak sholat. Di dalamnya kita bisa memperbanyak amal-amal kebaikan. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Kalau di selain bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Karena kebaikan yang kita lakukan minimal Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Itu baru minimal. Kemudian dalam hadis juga disebutkan sampai 700 kali lipat. Ila at'af katsirah, sampai lipatan atau sampai berlipat-lipat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Artinya kemurahan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kenikmatan kita selama bulan suci Ramadan ini. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti generasi salafus saleh juga itu? Mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kita tanyakan dalam diri kita masing-masing, apakah kita pernah berdoa? Apakah sebulan yang lalu kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan? Apakah 2 bulan yang lalu kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan kita dengan Syahrul Ramadan ini? Nah, semoga kita tetap memiliki semangat seperti para ulama dahulu, seperti orang-orang soleh yang dahulu. Mereka bersemangat sekali untuk bisa mendapatkan dan meraih pahala di bulan suci Ramadan. Ketika mereka memasuki bulan Ramadan, tentunya kegembiraan yang sangat luar biasa sekali. Mereka bisa mendapatkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk mereka. Ingatlah bahwasanya seseorang itu ketika dia memanfaatkan waktunya ketika di Ramadan, artinya dia manfaatkan untuk beribadah, dia manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam ibadah. Karena dalam Islam ini alhamdulillah ibadah itu sangat mudah sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita semuanya di luar kemampuan kita semuanya. Artinya pasti kita bisa melakukan itu dengan kemampuan kita masing-masing. Banyak sekali keutamaan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bulan suci Ramadan ini. Misalnya kita sebutkan beberapa
Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa saat bulan Ramadan, tidak hanya berpuasa tetapi disertai dengan imanan wa ihtisaban, dengan rasa iman. Dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabb yang hak untuk disembah, wa ihtisaban, dan ada ihtisab. Dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua kunci. Keimanan dan kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah akan berikan kepada kita semuanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi itulah salah satu keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Dalam hadis lain juga disebutkan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan, kita kenal dengan salat tarawih ya. Ketika salat tarawih itu Allah Subhanahu wa taala akan sama juga imanan wa ihtisaban. Syaratnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ihtisab, kita mengharapkan ajar atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Hadis yang ketiga ini berbicara tentang beribadah atau sholat di malam Lailatul Qadar. Kalau tadi berbicara tentang fadilah shaum Ramadan, kemudian fadilah tarawih atau qiyamul lail di saat bulan Ramadan, dan yang ketiga ini berbicara tentang bagaimana kita salat, bagaimana kita menegakkan ibadah ketika Lailatul Qadar. Tentunya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu beberapa hadis yang berkenaan dengan keutamaan shaum Ramadan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah doa. Ketika kita ingin menyambut bulan Ramadan ini, pertama kali adalah kita berdoa. Kenapa berdoa? Karena berdoa itu sangat penting sekali kita lakukan. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Apakah kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini sampai selesai. Apakah kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Allah Ta'ala alam. Tetapi dengan berdoa, insya Allah kita akan dimudahkan untuk meraih pahala sebaik-banyaknya. Kita akan meraih pahala dengan semaksimal mungkin. Itu yang pertama, berdoa. Ingat seperti generasi salafus saleh dahulu, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar mereka dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama berdoa. Kemudian yang kedua adalah kita bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi ketika datangnya bulan Ramadan, kita jangan malah sedih. Kita tidak bisa makan, kita tidak bisa makan makanan yang itu menjadi favorit kita. Tetapi sebaliknya kita harus gembira, kita harus senang dengan datangnya bulan Ramadan ini. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya, ridwanullahi alaihim, "Atakum Ramadan syahrun barakah," wa fi riwayah syahru barakah atau syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya berkah Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Jadi ini yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita, terutama ketika ingin menyambut bulan Ramadan. Kita yakini bahwasanya ini merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus memiliki azam dan niat yang tulus. Keinginan tanpa azam dan yang tulus itu tidaklah berarti. Tetapi ketika kita memiliki keinginan, kita memiliki azam, kita memiliki tekad, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka pasti akan mendapatkan hidayah dari kami. Pasti lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana artinya kita akan diberikan jalan yang terang benderang. Kita akan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan meraih pahala yang besar ketika bulan Ramadan, maka kuncinya kita memiliki tekad. Kita memiliki niat yang tulus, kita ingin mendapatkan meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang setelahnya atau yang keempat adalah kita bertobat. Hal yang harus kita lakukan adalah kita bertobat. Walaupun sebenarnya taubat itu harus kita lakukan setiap waktu. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan,
aku, kata Rasulullah SAW, bertaubat atau beristighfar sehari itu 70 kali. Bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW yang sudah dihapuskan dosa-dosanya baik yang telah lalu dan apa yang sudah beliau lakukan. Atau artinya beliau sudah terhapus, maksum, sudah terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sehari 70 kali beristighfar. Bagaimana dengan kita yang setiap hari selalu berlumuran dosa, selalu melakukan kemaksiatan dan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu kita lebih berhak, kita lebih pantas untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan yaitu perencanaan dan menuliskan target, ya. Karena ketika kita masuk ke bulan Ramadan tapi kita tidak memiliki target, kita akan lupa. Seseorang memiliki target, pasti dia akan mengetahui apa yang harus dilakukan. Hari pertama, apa yang harus dia baca misalnya. Hari kedua, apa yang harus dia lakukan. Sampai mungkin hari ke-30, ya, apa yang harus dia lakukan. Insya Allah ketika kita sudah menetapkan sebuah target dalam, insya Allah dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, Allah akan mudahkan. Ini salah satu juga bentuk komitmen kita untuk melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, yang keenam, apa persiapan kita? Nah, kita harus berupaya untuk belajar kembali hukum-hukum berkaitan dengan saum ini atau berkaitan dengan puasa. Karena al-ilmu qablal qawli wal amal. Kita harus mengilmui diri sebelum berkata maupun sebelum bertindak. Ini yang penting sekali, apalagi ini berkaitan dengan ibadah yang ingin kita lakukan sebentar lagi. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah kita bersihkan hati kita. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat bentuk tubuh kita, entah itu orangnya tinggi, pendek, entah itu putih, hitam dan macam-macam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada dalam dada kita, keikhlasan kita. Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan iri dalam hati kita, itulah yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena parasnya, bukan karena kekayaannya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa dan kita bisa menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mendapatkan dan meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.